Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah bini'amih wa karamih wa mannih, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan panjang umur fi taatillah. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan membahas satu topik yang terkait dengan tibbun nabawi, pengobatan ala nabi, dikaitkan dengan musim wabah. Kita ambil tema karena tema ini termasuk upgrade sikap muslim di musim pandemi. Kenapa kita bilang upgrade? Karena wabah ini selesai penelitian ahli virus dan lain sebagainya, ternyata sifatnya wabah ini seperti ini, sehingga yang tadinya kita ekstrim, betul-betul nggak keluar rumah, sudah mulai ada kelonggaran. Perlu kita bahas. Sehingga apa? Kita ambil tema jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri ketika menghadapi wabah. Tetapi sebagai intronya, saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada antum. Ya. Siapa kira-kira yang mau menjawab pertanyaan? Hah? Siap? Siap. Nah, surat atau ayat yang dibaca imam kita tadi, pada ayat pertama, coba antum ulang, apa bunyi ayatnya? Hah? Al-Fat. Coba antum baca. Taib. Ada yang mau baca? Imamnya sendiri beliau jawab. Ada yang menjawab? Saya butuh syahid dari ayat ini yang dibaca Bapak Imam. Ya. Abu Muhammad belum dapat di Google barusan. Ya. Apa? Selain Bapak Imam? Hah? Faddal. Hah? Hati-hati kalau sampai hafal tapi lupa yang dibaca imam, masalah ini. Salatnya ngalamun. Ya, salatnya ngalamun. Coba awal ayat aja. Pak Fadil, Muhammadur Rasulullah. Ya. Walladzina, ya terus, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini yang akan kita bahas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang kafir sangat keras. Ya, sangat keras. Yang lagi viral di zaman sekarang, banyak ruwaibidah mencela, memaki fatwa MUI. Ya, subhanallah. Dia enggak punya sikap asyidda'u 'alal kufar. Maunya loyal dan jalan bersama orang kafir. MUI ini dicela dan dimaki, subhanallah. Ya. Ruhama'u bainahum, dan mereka saling mencinta, menyayangi antara siapa? Saudaranya. Alhamdulillah, semoga kedatangan saya ini ya untuk mengobati kangen saya juga kepada saudara-saudara, bapak. Sebagaimana Allah telah berkata, sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis Al-Qudsi dari Mu'adz bin Jabal, riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan hadis ini hadis yang sahih, bahwasanya Allah berkata,
wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya. Apa kata Allah? Aku mewajibkan atas diriku sendiri kecintaanku ini kepada siapa? Kepada hamba-hamba Allah. Yang bagaimana? Yang saling mencinta karena Allah. Ya. Yang duduk karena Allah. Kita ini mencinta karena Allah. Kita duduk di sini karena Allah. Walil mutazawirina fiyya. Dan yang saling menziarahi karena Allah. Saya datang jauh dari sono ke sini ziarah untuk menemui antum karena Allah. Semoga Allah catat kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu ketika ada momen kejadian terjadi di hadapan matanya. Sebagaimana dalam banyak momen Nabi melakukan metode seperti ini. Kenapa demikian? Ketika ada satu kejadian Nabi sampaikan, biasanya lebih nancap di otak, lebih mudah dihafal. Kenapa? Ada kejadian, satu kejadian, katakan contohnya seperti tatkala Nabi SAW dan para sahabatnya melewati 2 kuburan, Nabi berhenti. 2 kuburan yang penghuninya disiksa. Satunya karena namimah, adu domba, satunya karena kencing, buang air kecil, tapi dia nggak menjaga dari cipratannya, buang air kecil tersebut. Nabi sebutkan karena momen ada di hadapan Nabi SAW, dikabarkan kepada Nabi dan Nabi berdiam dan menyampaikan kepada para sahabatnya. Begitu pula ketika sering kita ulang-ulang, tatkala ada kambing dengan kambing saling tanduk menanduk. Kambing yang punya tanduk dal qarna menanduk kambing yang nggak punya tanduk dal jalha, kambing yang nggak ada punya tanduk. Dan kambing yang punya tanduk mendolimi kambing yang nggak punya tanduk. Ini fitrahnya. Orang kalau biasanya punya kekuasaan, dia lebih kuat, selalu mendolimi yang lemah. Dan Nabi SAW berdiam, kemudian menyampaikan kepada para sahabatnya. Ya, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, sayuktas yaumal qiyamah, akan dikisos nanti pada hari kiamat. Ya, dzal qarna lidzil jalha. Nanti hewan yang punya tanduk akan dikisos oleh hewan yang enggak punya tanduk, dibalas. Ketika di dunia yang enggak punya tanduk dizalimi, maka di padang mahsyar nanti kambing yang enggak punya tanduk mengkisos kambing yang punya tanduk. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan surat terakhir dari surat An-Naba. Apa surat terakhir? Ayat terakhir dari surat An-Naba apa bunyinya? Hah? Masya Allah alaik. Ya laitani apa? Kuntu turaba. Katanya orang-orang kafir di padang mahsyar ketika melihat hewan saling mengkisos, apa kata orang kafir? Seandainya aku jadi seperti hewan, jadi debu. Hewan setelah kisos mengkisos jadi debu. Ya. Kata orang kafir, seandainya aku ya jadi debu seperti hewan yang saling mengkisos, selesai urusan. Menunjukkan orang kafir di padang mahsyar faham bahwasanya setelah itu akan ada neraka, sehingga mereka hanya berandai-andai. Ini Nabi sebutkan ketika ada hajat untuk menyampaikan, dan ketika ada wabah, tentunya perkara yang besar. Hewan saja dijelaskan oleh Nabi, apalagi manusia, umatnya Nabi Muhammad yang Nabi SAW diutus rahmatan lil alamin. Pasti Nabi SAW gak tinggal diam. Ketika wabah, bagaimana sikap muslim menghadapi wabah sudah dijelaskan Nabi SAW. Kemudian rahman wa rahimakumullah, wabah corona ini bukanlah sejarah baru dalam Islam. Wabah corona ini bukan sesuatu yang baru dalam Islam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwasanya tahun 425 Hijriah bertepatan dengan tahun 1001 Masehi
terjadi wabah yang mirip dengan gejala corona, simptom dari gejala corona. Dijuluki wabah itu namanya al-khawaniq. Al-khawaniq diambil dari kata al-khanq, yaitu leher, tenggorokan, daerah kerongkongan. Kenapa dinamakan al-khawaniq? Karena orang yang kena wabah ini, tenggorokan sulit saluran nafas untuk bernafas, paru-paru sulit untuk bernafas. Persis dengan gejala corona. Ini terjadi di kota Baghdad di negeri Irak. Kita katakan hanya kota Baghdad, yaitu hanya sekedar kota, endemi, bukan pandemi. Dan waktu itu orang yang kena wabah al-khawaniq, yang mereka ada di dalam rumah-rumah mereka, kalau kena wabah dan mati di dalam rumah tersebut, mereka wafat di dalam rumah tersebut, tetangga-tetangganya mengunci dari luar, biar jenazahnya nggak kemana-mana, biar wabah itu orang yang meninggal tetap di dalam rumahnya. Ya. Dan disebutkan Ibnu Katsir, yang meninggal dari kaum muslimin pada waktu itu di kota Baghdad 90.000 jiwa dalam 1 bulan. Itu jumlah yang sangat dahsyat, jumlah yang sangat mudhish. Ya. Kalau di zaman sekarang 90.000 jiwa di masa lalu, katakan di zaman sekarang mungkin 300.000 jiwa. Karena waktu itu nyawa sangat sedikit, penduduk sangat sedikit, lain di zaman kita sekarang. Dan ini sudah terjadi wabah semacam corona tahun 425 Hijriah atau 1001 Masehi. Dan Allah menciptakan wabah, ya, dengan aneka ragamnya, dengan aneka sasarannya, seperti wabah lepra di zaman Nabi SAW. Yang lepra ini dalam sejarah disebutkan sudah ada sejak 600 sebelum Masehi, sudah ada. Sejak sebelum Nabi lahir sudah ada lepra. Dan lepra ini yang jadi sasarannya adalah sel saraf tepi. Penularannya juga melalui droplet, melalui cipratan ludah. Allah juga menciptakan virus polio, sasarannya juga saraf tepi. Allah juga menciptakan HIV AIDS, sasarannya adalah sel imun kekebalan tubuh, sel T. Kemudian Allah juga menciptakan hepatitis, sasarannya adalah liver dengan albuminnya yang diserang. Juga Allah menciptakan wabah seperti Ebola, juga karena hewan, SARS juga katanya karena hewan, MERS juga katanya karena onta. Nah, alhasil apapun versinya, wabah adalah wabah. Orang mau bilang corona ini adalah perang urat saraf, orang mau bilang corona ini adalah yaitu makar yang dibikin oleh musuh-musuh Allah untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Orang mau bilang corona ini adalah karena mereka dulunya sering makan hewan-hewan yang diharamkan. Orang mau bilang corona ini karena virus bikinan Amerika untuk menyerang Cina. Apapun itu, yang jelas wabah tetap wabah. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, wabah ini telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa Allah turunkan wabah. Ya, wabah dinamakan wabah karena apa? Yang sakit bukan 1 orang 2 orang, langsung serentak nyebar dalam waktu yang bersamaan dan bisa membinasakan manusia dalam waktu singkat. Itulah namanya wabah. Dan wabah bisa endemi, bisa pandemi. Di zaman Nabi SAW, wabah itu rata-rata endemi, jarang pandemi. Di zaman kita, kenapa pandemi? Karena kebodohan kita. Nabi sudah mengajarkan isolasi, Nabi sudah mengajarkan apa yang perlu dilakukan kaum muslimin ketika musim wabah. Tapi karena kebodohan kita, banyak kaum muslimin yang sudah jauh dari qala Allah wa qala Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika ada wabah, ayo cepat kabur yuk, ngungsi ke kampung halaman. Karena apa? Kebodohan. Kedua, karena apa? Karena takut mati. Wahan, hubbud dunya.
Padahal Nabi sudah mengajarkan kalau ada orang kena wabah, yang di dalam tempat wabah gak boleh kabur keluar, yang di luar gak boleh masuk ke dalam tempat wabah. Katakan ini orang sudah masuk zona hitam. Zona hitam itu sudah bukan merah lagi. Orang yang zona hitam gak boleh keluar. Orang yang di luar zona hitam gak boleh masuk zona hitam. Kemudian nyebarnya wabah yang endemi menjadi pandemi, juga faktor berikutnya adalah faktor transportasi. Semakin banyak transportasi memudahkan mereka untuk kabur. Ya. Ini banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan pandemi. Rahimani wa rahimakumullah. Dulu katanya Wuhan hanya terjadi wabah dari Desember sampai Januari, selesai. 2 bulan wabahnya habis. Setelah itu mereka aman. Vietnam 0 kasus. Italia paling besar, Amerika besar. Ya, nggak bisa disombongkan. Ternyata Wuhan sekarang kena lagi. Ternyata Vietnam yang 0 kasus kena juga. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa sebabnya wabah? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wabah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lintishari zina wa fashu al-fawahish. Karena tersebarnya perbuatan zina dan tersebarnya perbuatan keji dan maksiat. Itulah wabah. Wabah nyebar bukan hanya sekedar virus. Bukan karena perbuatan manusia saja. Perbuatan karena bikin virus, bukan. Tapi Allah yang memberikan wabah karena dosa-dosa mereka. Ya. Zina di zaman Nabi SAW, wanitanya pakai hijab, menutup aurat, dalam keadaan iman mereka adalah iman yang kuat. Zina di zaman kita sekarang, pezinanya membuka aurat, bahkan telanjang, bahkan zina di pinggir jalan, bahkan zinanya di video. Dalam keadaan iman kita iman afkiran. Gimana Allah gak menurunkan wabah? Pantaslah Allah menurunkan wabah kepada manusia di zaman sekarang. Kalau bukan karena doanya Nabi agar azab itu ditanggungkan, diakhirkan, niscaya kita ini akan kena azab semua. Naam. Likuifaksi, gempa bumi, puting beliung, tsunami, di mana-mana. Tapi karena doa Rasulullah, rahmat dari Rasulullah, minta kepada Allah agar azab bagi umatnya ditangguhkan. Rahimani wa rahimakumullah. Ini karena perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah yang menimpa kalian tidaklah lain kecuali karena apa? Perbuatan dosa-dosa kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya lautan daratan karena apa? Perbuatan manusia. Termasuk wabah, Allah turunkan wabah. Di antaranya karena bangkai-bangkai mereka makan yang haram. Menurut versi mereka itu juga termasuk Allah turunkan wabah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka wabah ini jangan berhenti dipikir wabah ini akan selesai jikalau kita putuskan tali rantai penularan COVID-19 dengan cara pakai hand sanitizer, dengan cara pakai masker, social distancing, pakai vaksin, ya, pakai isolasi, PSBB, mau minum herbal, mau minum vitamin, mau pakai minyak kayu putih, mau pakai obat malaria, ya. Jangan berhenti sampai di sini. Kenapa mau dipotong sampai di sini? Sama dengan manusia tatkala terjadi musibah tsunami di Aceh, apa kata mereka? Karena pergeseran lapisan bumi sehingga terjadi gelombang yang besar. Kenapa hanya berhenti sampai di sini? Seorang muslim gak pantas mikir sampai di sini. Dia harus mikir, siapa yang menggerakkan lapisan bumi? Ya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Gak ada yang tahu pasukan Allah kecuali Dia sendiri, Allah. Malaikat saja gak tahu berapa jumlah teman-temannya malaikat, gak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika wabah. Apakah wabah itu selesai dengan cara
yang kita sebutkan tadi, masker, hand sanitizer, ya, PSBB, vaksin, apakah berhenti sampai di sini? Ini hanya sebab duniawi. Sah, silakan. Sebab duniawi itu bahkan termasuk apa? Syariat mengambil sebab, silakan. Tapi ada yang lebih penting daripada sebab duniawi, yaitu sebab ukhrawi. Sebab ukhrawi. Ini sebab ukhrawi ini yang manusia banyak enggak sadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kapan? Sampai mereka manusia merubah kondisi mereka sendiri pada saat itu. Ketika Allah berikan wabah, kenapa? Karena maksiat kita. Allah nggak angkat wabah ini, nggak akan diangkat oleh Allah wabah ini. Sampai kapan? Sampai kita merubah diri kita, taubat, rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaukan. Ya, bukan semata-mata hand sanitizer, physical distancing, bukan. Tapi rujuk ini yang perlu kita lakukan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini yang dimaukan. Ya, sebab ukhrawi perlu kita dulukan daripada sebab duniawi. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan judul tema kita pada kali ini, wallah, kami melihat subhanallah, di musim wabah ini kita jadi mempelajari, mengambil pelajaran dari sikap-sikap kaum muslimin ketika musim wabah. Ya, makanya kita perlu upgrade. Ahli virus sudah meneliti wabah seperti demikian. Ya, dokter dan pemerintah sudah memutuskan herd immunity atau new normal. Nah, berarti sebagai wujud upgrade kita, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Adapun syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan judul kita malam ini, yaitu jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Perlu diketahui, ingin kita tekankan sebab ukhrawi yang kedua setelah taubat dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua, tawakal. Judul ini kita arahkan ke arah apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tawakal itu adalah perkara wajib. Perkara yang termasuk perkara al-faraid. Perkara yang diwajibkan. Bahkan termasuk syarat Islamnya seseorang adalah tawakal. Allah sudah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian bertawakal kepada Allah jikalau kalian adalah orang mukmin. Ya, kalau ada orang enggak tawakal kepada Allah, ini tanda tanya. Karena di sini adalah syarat in kuntum mu'minin. Kalau kalian orang mukmin harus bertawakal. Ya, harus bertawakal. COVID-19 ada saatnya akan diangkat oleh Allah. COVID-19 akan ada umurnya. Ya. Dokter yang mengobati COVID, yang menerapi COVID juga ada umurnya. Orang yang menderita COVID belum tentu pasti mati. Ya, belum tentu mati. Ya. Orang yang kena COVID belum tentu mati, orang yang enggak kena COVID juga belum tentu dia selamat. Bisa jadi dia Allah wafatkan bukan karena COVID, karena darah tinggi atau yang lainnya. Nah, rahimani wa rahimakumullah, maka tawakal kita harus kepada Allah. Bukan tawakal kepada dokter, bukan tawakal kepada sinse, bukan tawakal kepada herbalis, akupunkturis, bukan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi tawakal harus kepada Allah. Itu semua hanya sebab yang kita sebutkan. Makanya Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, enggak pernah mati. Enggak boleh bertawakal kepada makhluk.
Dan kedudukan tawakal, kata Ibnul Qayyim, kedudukan tawakal dalam Islam, kata Ibnul Qayyim, manzilatut tawakkal fil Islam kamanzilatir ra's fil ajsad. Idza dhahabat tawakkal, dhahabal Islam. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kedudukan tawakal dalam Islam seperti kepala kita bagi tubuh kita. Kalau ada seorang muslim gak tawakal, maka dia akan hilang Islamnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an 70 kali lafaz tawakal. 70 kali, bukan bilangan yang sedikit, bilangan yang sangat banyak. Sebagaimana kaidah yang kita ulang-ulang dalam kaidah usul fiqh, ya. In dalla ala syai' dalla ala annahu fihi syai'. Jika Allah dalam hal ini menyebutkan sesuatu berulang-ulang, pasti Allah memaukan sesuatu. Memaukan di sini pentingnya tawakal, wajibnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tawakal itu memiliki syarat-syarat. Ya. Tawakal secara bahasa tafwidul amr ilallah, yaitu menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah, tawakal adalah tafwidul amr li jalbil manfa'ah wa li daf'il madar ila Allah jalla fi'ula. Kata para ulama bahwasanya tawakal secara istilah adalah mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak bala. Jangan sampai ada keyakinan yang menolak bala itu kuburan Kiai Fulan. Jangan sampai berpikiran yang mendatangkan manfaat itu wali Fulan. Jangan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mendatangkan manfaat dan menolak bala. Kalau keyakinan dia ada selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan menolak bala, berarti dia sudah terjatuh dalam kesyirikan. Nah, syarat tawakal dibagi menjadi 3. Syarat tawakal yang pertama adalah i'timad 'ala Allah. Menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musim wabah, gak boleh bersandar kepada herbal, kepada herbalis, kepada dokter, kepada vaksin. Ya, gak boleh. Harus bersandar kepada Allah. Hati gak boleh disandarkan kepada selain Allah. Harus bersandar kepada Allah. Ini mutlak. Kalau hati bersandar kepada selain Allah, cukup dia dikatakan terjatuh dalam kesyirikan. Ingat, kita katakan terjatuh dalam kesyirikan. Kami gak bilang Anda adalah musyrik. Gak boleh. Kita bukan menjudge, bukan menghakimi langsung dia musyrik. Ya, ini hanya nasihat, hati-hati. Bisa Anda terjatuh dalam kesyirikan. Ya, naam. Makanya ketika ada orang dinasihati, hati-hati ini bisa syirik, bilangnya apa? Ini orang-orang ini dikit-dikit katakan kita dibilang musyrik, kita dibilang ini gitu. Ini nasihat, Pak, nasihat. Ya, fa'lam anna nasihati aghla minad dhahabi idza sami'ta nasihati. Ketahuilah, nasihatku itu lebih mahal daripada emas jikalau engkau mau menerima nasihatku. Ya. Nah, rahmani wa rahimakumullah, ciri-ciri orang yang dapat hidayah, mudah dapat hidayah, dadanya legowo. Kalau dinasehati langsung nerima. Gak perlu nyangkal nasihat dulu. Gak perlu seperti orang pakai belangkon, dinasehati bendol buri, seminggu kemudian baru iya ya betul nasihatnya. Menerima nasihat kan enak dari awal. Ngapain nunggu 1 bulan, 2 bulan baru membenarkan. Ya, makanya kalau orang bilang kalau Allah, kalau Rasulullah, sami'na wa ta'na, terima kasih sudah menasihati saya. Apa beratnya? Naam. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ini i'timad 'ala Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari tibbun nabawi, sekaligus kita diajari rekreasi untuk belajar tauhid,
untuk belajar akidah. Nah, kemudian sebab atau syarat yang kedua adalah al-iman bi asma'ihi wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Kita beriman ketika tawakal kepada Allah, termasuk nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu nama Allah, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan wabah untuk kaum muslimin itu bukan azab, itu rahmah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah bertanya kepada suaminya sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wabah taun pada waktu itu. Aisyah bertanya tentang wabah. Kemudian Nabi menjawab tentang wabah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu adzabun yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Kata Rasulullah, wabah itu adalah azab yang Allah kirim bagi hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir. Allah jadikan wabah ini azab bagi siapa? Orang kafir. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, kata Rasulullah. Dan Allah jadikan wabah itu rahmat bagi orang mukmin, bukan azab, rahmat. Kenapa? Karena dengan wabah ini menghapus dosa kita. Ya. Dengan wabah ini menghapus dosa kita dengan syarat kalau kita sabar. Kalau nggak sabar percuma. Dapat wabah, dapat malapetaka, dosanya nggak dihapus lagi. Nggak ada solusi kecuali sabar bagi kaum muslimin. Biar dosanya dihapus, ya, biar dosanya dihapus, ya. Makanya sebelumnya kita mendapat kenikmatan, bisa berkumpul dengan saudara kita, ngopi, bisa jalan-jalan, ya, bisa goes, bisa majelis taklim bebas, nggak ada SOP-an, ya. Kemudian bisa ngantor, bisa kerja, hasil pasar melimpah, hasil kerja masya Allah, ya. Sekarang apa? Semuanya ngerasain. Yang artis-artis saja ngaku, apa kata mereka? Jangan sombong lu. Tadinya proyek lu banyak main sinetron, sekarang lihat nggak ada duit, katanya. Kenapa? Mereka rasain. Banyak saudara kita yang ngerasain seperti ini, dari miskinnya sampai kayanya, semua kerasa. Ya. Yang tadinya nikmat ngerasa efeknya wabah. Kenapa? Karena sebelumnya kita mengkufuri nikmat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nikmat itu kalau disyukuri akan lengket di dalam tubuh kita, diri kita, keluarga kita. Bahkan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikufuri, nikmat itu kabur. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan ditambah. Kalau kalian kufur nikmat, azabku akan pedih. Ya, akan dirasakan pedih adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmah itu kenikmatan. Akan Allah balik, Allah rubah menjadi apa? Niqmah. Yang tadinya nikmah pakai ain, nikmah. Allah ganti niqmah pakai qaf. Jadi apa? Bencana, malapetaka, musibah. Kenapa? Karena kita enggak mensyukuri nikmat, jadinya nikmah. Demikian rahmatullah. Musibah Allah berikan sebagai malapetaka. Wabah Allah berikan sebagai musibah dan malapetaka. Untuk apa? Menghapus dosa kita yang sebelumnya kita kufur nikmat. Subhanallah. Fa ini rahmat dari Allah. Kita perlu imani. Syarat tawakal yang kedua, mengimani nama dan sifat Allah, termasuk Rahman, Rahim, sifat Allah. Wabah Allah turunkan termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari, Allah mempunyai 100 rahmah. Satu rahmah diturunkan di dunia. Satu rahmah diturunkan di dunia. 99 rahmah disimpan di akhirat. Adzan. Baik, setelah adzan kita lanjut insyaallah.
Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Baik, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu rahmat diturunkan di dunia. Dengan rahmat ini Masya Allah kita masih bisa menghirup oksigen gratis. Dengan rahmat ini kita bisa mendapat penghasilan, dapat istri, dapat anak, satunya, duanya, tiganya, empatnya. Dengan rahmat ini ya, kita bisa kumpul dalam persaudaraan Islam. Dengan rahmat ini pula kita bisa makan, bisa minum. Ya, Masya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Seandainya kalian mau mencoba menghitung nikmat Allah, sekali-kali kalian gak akan bisa menghitungnya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum di akhirat. Kebayang rahmat Allah di akhirat. Dari hadis-hadis yang disampaikan Nabi SAW, di antaranya kita sebutkan nikmat yang paling paling terakhir masuk surga dalam keadaan keluar dari neraka, merangkak menuju surga, keluar dari neraka gosong jadi arang, kemudian dicelupkan ke Nahril Haya, ke sungai kehidupan, kemudian dia masuk surga. Penghuni surga yang paling bawah nikmatnya itu apa diantaranya? Disediakan 1000 pelayan. Ini surga paling bawah. Belum nikmat-nikmat yang lainnya. Bagaimana surga yang di atas? Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencela, memaki segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sekali-kali, sekalipun mencela. Jangan sampai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Ya. Karena apa? Takdir Allah adalah sirrullah. Takdir Allah adalah rahasia Allah. Ya. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Kalian mengira apa yang kalian benci, ya. Kita yang mengira apa yang kita benci itu jelek bagi kita, ternyata baik di sisi Allah. Demikian sebaliknya. Ya. Jelek menurut kita ternyata baik di sisi Allah. Kita mungkin mengira perpisahan kita dengan istri kita, ya, jelek, ternyata Allah menginginkan kebaikan. Contoh, kita mengira ketika musibah menimpa kita dari harta dan lain sebagainya, kita mengira itu jelek, ternyata baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahimani wa rahimakumullah. Sampai Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya, Nabi berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billahi jalla wa ala. Kata Nabi apa? Jangan sekali-kali salah satu dari kalian, ya, itu mati, itu meninggal dalam keadaan kecuali apa? Selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau musibah apapun, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini syarat atau syarat dari tawakal yang kedua. Syarat tawakal yang ketiga kira-kira apa? Syarat tawakal yang ketiga kira-kira apa? Ajaib wal gharaib. Hah? Ikhtiar. Ya. Jelas ikhtiar. Ya. Al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Kalau ada orang tawakal tapi nggak ngambil sebab, namanya bukan tawakal, namanya tawakul. Orang yang ngakunya tawakal tapi nggak ngambil sebab, nggak usaha, itu tawakalnya orang yang cacat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang yang nggak mengambil sebab ketika dia bertawakal, qata'ana hikmat Allah, dia telah mencela hikmah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan sebab. Untuk sukses itu perlu ngambil sebab. Kalau mau punya anak, ya nikah dulu, ya, ambil sebab. Nah, kalau istri pertama nggak punya anak, ambil sebab.
Nah, istri kedua atau istri pertama berobat. Ya. Kemudian kalau mau cari nafkah, cari duit, ya ambil sebab. Ya, kerja, cari nafkah. Demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk orang yang meninggalkan sebab, dia orang yang mencela hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahim tum? Naam. Ini mengambil sebab. Ya. Seperti ada orang pergi ke pasar, bawa motornya motor yang mahal. Ya. Datang ke pasar, parkir di tempat parkir, dibiarin kuncinya menggantung. Saya tawakal sama Allah. Menunjukkan iman kuat menurut dia. Masuk ke pasar, motornya hilang. Ini namanya bukan tawakal, tawakul. Orang yang tidak mengambil sebab, namanya tawakul. Barakallahu fikum. Judul yang kita ambil ini terkait dengan syarat tawakal. Ini tadi masih mukadimah sampai adzan. Ini baru masuk. Admin bilang Ustadz sampai jam 8. Kalau menurut Anda masih kurang sampai jam 8. Nah, baik. Kemudian terkait dengan tawakal, manusia terbagi menjadi thalatha asnaf, 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang ekstrem kanan. Golongan yang kedua, mereka yang ekstrem kiri. Golongan yang ketiga, mereka yang di tengah-tengah, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Namanya kalimat ekstrem sama sekali bukan perkara yang baik. Ekstrem itu bukan perkara yang baik. Yang baik itu di tengah. Sebagaimana khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara itu di tengah. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Dalam segala perkara, dunianya, akhiratnya. Kalau masalah dunianya, contohnya Nabi kalau makan pakai berapa jari? 3 jari. Antara ekstrem kanan pakai 5 jari, ekstrem kiri 1 jari. Nah, kemudian Nabi SAW kalau tidurnya pakai ranjang enggak? Pakai ranjang. Dan disebutkan ranjangnya Nabi enggak pakai tangga seperti para raja, enggak langsung di lantai seperti orang yang sok zuhud. Tapi Nabi tetap pakai pengalas, mengambil sebab biar Nabi tetap sehat. Ya, ada kulit hewannya sebagai penghangatnya, ada bantalnya, sehingga Nabi tetap hangat. Begitu pula dalam segala perkara juga demikian. Nabi kalau makan, sebagaimana disebutkan, Nabi itu pakai sufrah. Sufrah ini di tengah-tengah, nggak ekstrem kanan pakai meja tinggi, nggak ekstrem kiri makanannya ditaruh di lantai, makan di atas lantai langsung, tapi ada pengalasnya, ada sufrah. Ya, kata Anas bin Malik, maka Nabi SAW ya'kulu ala sihafil murtafi'ah. Nabi nggak pernah makan di atas meja tinggi. Nabi seringnya makan di bawah. Makanya kalau antum lihat orang Arab, ya, budaya dari sebelum Nabi sampai detik ini, orang miskinnya sampai kayanya itu gelar di bawah, namanya sufrah. Kemudian makan bareng-bareng. Ya. Nah, kemudian dalam perkara agama banyak. Dalam perkara agama sudah kita sebutkan berulang-ulang, masalah fikih. Disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Orang Yahudi ekstrem apa? Kanan. Orang Yahudi meyakini wanita haid dan nifas najis untuk disentuh. Gak boleh tidur bareng, gak boleh hubungan intim. Ya, permisi, gak boleh hubungan intim, gak boleh disentuh. Kalau disentuh najis. Ekstrem kanan. Ekstrem kiri siapa? Nasara. Apa kata Nasara? Ya, bagi mereka wanita haid dan nifas gak najis untuk disentuh, boleh hubungan intim dalam keadaan permisi keluar darah. Bagaimana Islam? Islam di tengah-tengah. Gak najis untuk disentuh, boleh tidur bareng, tapi gak boleh hubungan intim. Subhanallah. Dalam perkara iman sama di tengah-tengah, gak boleh ekstrem kanan. Ekstrem kanan seperti siapa? Orang teroris, khawarij. Mereka berkeyakinan pelaku dosa besar kafir. Ya, pemakan uang riba kafir. Gak heran
kalau yang nyuri mesin ATM berjenggot. Kenapa? Karena mereka menganggap ini uang halal bagi mereka. Karena mereka ini dua orang kafir semua. Ya. Pemerintah ya sasarannya adalah polisi, karena polisi mengikut tauhid, pemerintah tauhid menurut mereka. Tauhid itu pelaku dosa besar, kafir. Naam. Demikian rahimani wa rahmakumullah jami'an. Ya. Kemudian yang ekstrem kiri, seperti siapa mereka? Jababirah dan yang selainnya. Mereka mengatakan iman kita sama dengan imannya Jibril. Iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad. Iman kita sama dengan imannya Abu Bakar. Walaupun berbuat maksiat, sudah dijamin masuk surga, gak akan masuk neraka. Nah, tapi orang yang di tengah-tengah, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu di tengah. Apa? Bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Nah, ini coba selalu di tengah. Dalam tawakal ketika musibah, ini yang perlu kita tanamkan. Makanya ketika kena musibah, slow aja, woles saja. Ya, orang ekstrem kanan ketika kena musibah. Contoh, ekstrem kanan ketika kena musibah takut banget. Cuci tangan pakai hand sanitizer, 1 hari bisa 100 kali. Pegang duit ke pasar, cuci tangan. Salaman sama saudaranya, cuci tangan. Ya. Kemudian baru pegang HP, cuci tangan lagi. HP-nya semua semprot hand sanitizer. Ya. Nah, masuk rumah, ke rumahnya mau ketemu anaknya, semua bajunya direbus air hangat. Ya. Ini ekstrem kanan, ketakutan. Dan terjadi seperti demikian. Masuk ke pasar pakai baju APD. Ya. Yang ngeri lagi ada goes pakai road bike, pakai baju APD. Biar olahraga di musim pandemi aman, pakai baju APD. Ini kegilaan. Ya. Ini ekstrem kanan. Perlu diketahui, tangan kita ini ada enzim-enzimnya. Kalau kita sering pakai hand sanitizer, enzim nanti mati. Belum lagi keserep. Ini ada untuk saraf di otak, saraf di paru-paru, di jantung. Sama kalau pakai roll on, hati-hati. Ini ada titik jantung. Sering pakai roll on, kandungan roll on keisep titik jantung. Hati-hati. Ya. Cukup pakai air sabun, cuci tangan aja. Kata ahli virus, ya. Kalau nggak salah namanya Mahmud Yunus. Nggak perlu sering-sering pakai hand sanitizer. Cukup Anda cuci tangan. Ahli virus yang bilang. Dia bilang sudah 20 tahun saya meneliti virus. Dan virus corona nggak seperti yang Anda bayangkan, nyebar di udara, nempel di kardus sekian jam, nempel di kaca sekian jam, nempel di medan plastik sekian jam. Ya, mereka meneliti demikian. Kenapa? Ini akan membuat ketakutan kepada kaum muslimin. Hati-hati. Ya, depresi terjadi pada siapa? Orang yang ekstrem kanan. Stres, psikosomatik, sakit mah, nggak bisa tidur, tensi naik, sensitif, diajak ngobrol dikit marah. Ya, berapa banyak saya dapat SMS ketika musim Covid ini, mereka bilang apa? Kena GERD. Ya, kena GERD. Gara-gara sakit mah terus naik, tensinya naik, mual, keringat dingin, kemudian dia pusing terus menerus. Kenapa? Takut berlebihan. Makanya kita bilang tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada Covid, bukan tawakal kepada dokter, tawakal kepada Allah. Ya, orang yang tinggal di tempat wabah, kiri kanannya kena wabah, belum tentu kita kena wabah. Makanya Nabi SAW dalam hadis Aisyah, riwayat Imam Bukhari, dia menyebutkan barang siapa yang tinggal di tempat wabah, dia punya keyakinan bahwasanya takdir sudah dicatat. Ya, walaupun dia di tempat wabah, dia nggak boleh kabur keluar, dan dia sabar di tempat wabah, dia sehat-sehat saja di tempat wabah, ya, dan dia hidup nggak mati, dia sabar nggak keluar. Apa kata Rasulullah? Ka'ajri syahid, seperti pahalanya orang yang mati syahid walaupun dia nggak mati, dia tinggal di tempat wabah. Ini tawaran dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengabarkan tawaran dari Allah. Orang yang sabar di tempat wabah, katakan zona hitam, dia sabar di situ, lainnya pada kena wabah, dia tidak keluar, dan dia nggak mati, dia nggak kena wabah, pahalanya seperti orang mati syahid. Nah,
Demikian disebutkan salah satu orang yang mati syahid di antaranya disebutkan Rasulullah adalah al-mat'un, orang yang kena wabah lepra. Nah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Ini tadi yang kita sebutkan ekstrem kanan, di antaranya ada di antara saudara kita selama musim wabah masuk ke berapa bulan sekarang? 5 atau 6? Masuk 6 bulan, bayangkan, buka jendela aja nggak mau. Loh, terjadi. Buka jendela nggak mau. Anak istrinya nggak boleh keluar. Ya, anak istrinya nggak boleh keluar. Ada penjual toko sepeda goes, ada salah satu pegawainya kena COVID, tutup tokonya. Kemudian yang pada beli sepeda ketakutan, sepeda yang habis dibeli kena COVID juga. Coba. Ini sudah, subhanallah, ini sudah apa? Kita sudah dikuasai dengan ketakutan. Ya, dikuasai dengan ketakutan. Nah, kita katakan ya ini ekstrem kanan. Ekstrem kanan. Hati-hati, orang yang ekstrem kanan akan menimbulkan dampak negatif. Bagi apa? Bagi iman dan imun. Ya. Orang yang ekstrem kanan akan menimbulkan tekanan batin. Ya, depresi, stres, takut berlebihan dan lain sebagainya. Dan kita ini punya roh. Roh kita kalau takut, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat, dia mengatakan orang yang punya akal gak akan menyangkal bahwasanya roh itu akan memberikan efek kepada fisik jasmani. Contoh, orang yang depresi, sedih, berlebihan, ketakutan berlebihan akan memberikan dampak fisik. Contoh yang nyata apa? Psikosomatik, sakit mah, ya, sulit tidur, ya, badan kurus, tensi naik. Adapun yang disebutkan dalil dari Nabi SAW disahkan oleh Syekh Albani sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min jarin su' wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang akhlaknya buruk. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat ubanku keluar sebelum masa tuaku. Nah kan, tetangga buruk bisa bikin rambut beruban juga. Pasangan hidup yang akhlaknya buruk bisa membuat uban keluar. Menunjukkan apa? Roh kita kalau tertekan batinnya memberikan dampak fisik, uban aja keluar, badan kurus, ya, stres akhirnya sering kencing, ya, stres akhirnya apa? Tensi naik, kemudian asam lambung naik dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan akan merusak fisik kita. Disebutkan dalam kitab, ya, kitab para ulama kuno. Di waktu itu ada seorang raja yang raja ini mengalami obesitas, kegemukan. Maaf ya, Ana nggak membicarakan seseorang di sini. Ana sudah gemuk dulu, sudah kurus dulu. Ya, dulu kita pernah gemuk, alhamdulillah kurus. Setelahnya dulu turun 17 kilo. Ya. Istri sudah mencoba baru-baru saja turun 15 kilo dengan pola makan yang sebelumnya kita bahas. Ya, kemudian ada saudara kita turun sampai 35 kilo hanya dalam 1 bulan. Hanya makan saja, makan panas dingin. Barusan di sini makan bakso. Bu, minta timunnya 5 biji bu, nanti saya bayar timunnya. Ya, bakso sama timun, nggak apa-apa. Ya, simple saja. Pereh, kombinasi makanan yang benar. Alhasil ada raja yang gemuk. Waktu itu raja mengumpulkan para dokter. Dikumpulkan para dokter. Siapa yang bisa mengobati gemuk saya, akan saya beri harta yang sangat banyak. Kalau enggak, akan saya pancung. Udah pilihannya antara kaya dan mati. Ya. Beberapa dokter dipenggal, dibunuh, dipenjara. Tinggal 1 dokter tersisa. Akhirnya dia bilang apa? Sebenarnya kamu gemuk, kamu sedang menderita satu penyakit yang gak ada obatnya.
Nah, dalam waktu 1 bulan, ya, kamu akan mati, kata dokternya. Mau pakai herbal apa? Ya, rajanya nggak ada pantangan, percuma pakai herbal kalau pantangannya nggak dilakukan. Ya, akhirnya dipenjara dokter ini sampai 1 bulan. Ditunggu 1 bulan. Kalau ternyata 1 bulan nggak mati, mau dipenggal dokternya. Dikeluarkan dari penjara, rajanya sudah badannya kurus. Kata rajanya, kamu bilang 1 bulan saya mau mati. Ya, ternyata saya nggak mati, kamu kepenggal sekarang. Loh, bukankah saya bilang kalau 1 bulan kamu nanti mati menderita penyakit yang nggak ada obatnya? Dengan ucapan saya ini kamu jadi kurus. Menunjukkan stres, rasa takut berlebihan, bikin badan kurus. Nah, kalau ada orang nikah, suaminya tambah kurus, hati-hati. Berarti dia nggak bahagia. Perlu apa? Perlu dievaluasi rumah tangga. Rumah tangga cerai berai karena apa? Pertama, kurangnya komunikasi. Kalau nggak cocok cepat ngomong, nggak usah disimpan. Ya, sampaikan, Dek, kamu jangan suka ngomong kayak gini. Aku nggak suka kalau kamu ngomong kayak gini. Kamu jangan melakukan ini. Aku nggak suka kalau kamu melakukan. Sampaikan sehingga pasangan Anda nggak akan melakukan kesalahan berikutnya. Sama kita, apa yang bikin si istri itu marah, kita harus apa? Cari, komunikasikan. Kalau diem-dieman akan ada saatnya meledak. Nah, makanya apa? Biar sama-sama adem ayem suami istri, komunikasi yang baik. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ini tadi pasangan hidup yang kurang baik bikin rambut beruban keluar sebelum waktunya. Kenapa demikian? Orang yang depresi, kalori yang terbakar seperti 7 kali ngitari lapangan sepak bola, cepat habis. Ya, orang hubungan intim saja kalori yang terbakar seperti 2 kali doang mengitari lapangan sepak bola. Lah ini orang stres 7 kali. Ya, lebih bahaya daripada ya kalori yang dibakar yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, stres yang berkepanjangan membutuhkan kalori yang banyak. Kalori dikeluarkan dari mana? Dalam ilmu TCM, kedokteran Cina, ginjal itu seperti busi. Dia adalah seperti pematok apinya untuk menguatkan seseorang. Ketika ginjal ini seseorang mengalami stres lama, ginjal akan kering karena api sudah banyak keluar pengapiannya. Ketika kering, kulit akan semakin kisut, kulit akan semakin berkerut, mata seperti mata panda, rambut akan banyak yang putih. Subhanallah. Demikian rahmatullah dari Nabi SAW. Kemudian dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yusuf ayat 84. Ini efek dari ekstrem kanan, hati-hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 84 nih, wa abyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub memutih, buta, memutih karena apa? Minal huzni, karena rasa sedih. Fahuwa kadhim, rasa sedih yang terpendam. Disebutkan oleh ulama tafsir Imam Qurtubi dan yang selainnya, kadhim yaitu rasa sedih yang disimpan, gak diceritakan ke siapa-siapa. Makanya kalau kita sedih kadang butuh teman curhat. Ya. Teman curhat bukan teman gibah. Teman curhat teman untuk mencari solusi. Ya, teman untuk mencari solusi. Nah, bukan teman untuk ghibah dan namimah. Hati-hati. Punya masalah rumah tangga, mulutnya kayak ember, gak bisa ngerem. SMS, WhatsApp, bikin status istri saya gini, kemudian cerita ke siapa-siapa. Nasallallahu afiyah. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Ya, hati-hati. Ini bukan solusi. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi Yakub menyimpan rasa sedihnya, gak cerita-cerita akan sedihnya. Kenapa sedih? Karena berpisah dengan Nabi Yusuf, anak yang sangat dicintai, yang sangat disayangi. 30 tahun lebih dia berpisah dengan Nabi Yusuf. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ada anak yang lainnya dari anak Nabi Yakub, namanya Binyamin,
ya, wallahu alam dengan riwayat nama ini, dia juga hilang juga. Jadi sedihnya dia menumpuk. Ketika sedih yang menumpuk mendalam dalam waktu yang panjang, 30 tahun lebih, kemudian Nabi Yakub mengalami buta mata sekitar 6 tahun. 6 tahun matanya buta. Disebutkan oleh ahli kedokteran dari Mesir di zaman sekarang, dia meneliti kenapa matanya Nabi Yakub memutih. Kenapa matanya Nabi Yakub buta memutih? Karena sedih yang menumpuk. Lah ini kita wabah sudah masuk 6 bulan. Kalau ada orang gak move on di musim wabah, gak upgrade sikap dia depresi, hati-hati, menimbulkan masalah bagi tubuh. Nabi Yakub disebutkan kenapa matanya buta. Para dokter dari Mesir meneliti. Pertama, orang yang sedih dalam waktu yang panjang akan menyebabkan adrenalin meningkat dalam waktu yang panjang. Kalau adrenalin meningkat dalam waktu singkat, nggak mengapa, bagus, melatih jantung kita. Goes, DH, turun tebing. Wah, ini ngelatih adrenalin biar keluar. Ya sekali-kali nggak apa. Tapi kalau adrenalin keluar terus, apa yang terjadi? Akan menekan dan menyebabkan insulin turun. Insulin tertekan, nggak keluar, sehingga turun dari pankreas, nggak banyak dikeluarkan. Kalau sudah insulin turun, kira-kira apa? Gula darah naik, diabetes. Kalau diabetes naik, gula darah naik, kira-kira apa? Katarak. Makanya matanya Nabi Yakub mengalami katarak. Abyadat aina, kedua matanya, pupilnya memutih. Kenapa? Kena katarak. Subhanallah. Kemudian ini kenapa? Karena rasa sedih yang dialami Nabi Yakub. Kemudian disebutkan dalam surat Yusuf ayat 93, tatkala Nabi Yusuf memerintah kepada saudara-saudaranya untuk memberikan pakaiannya Nabi Yusuf diusapkan kepada muka bapaknya Nabi Yakub, maka sembuhlah kebutaan Nabi Yakub. Nabi Yakub bisa melihat kembali. Para ulama menyebutkan kenapa kedua mata Nabi Yakub kembali lagi setelah 6 tahun buta, tidak lepas dari dua sebab. Sebab yang pertama, karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Sebab yang kedua, ketika Nabi Yakub mencium aromanya Nabi Yusuf, keluarlah endorfin, adrenalin mulai turun, insulin naik lagi, kencing manisnya sembuh, bisa melihat lagi. Itu sebab duniawi yang jelas tidak luput dari mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Demikian rahman wa rahmakumullah, ketika musim wabah bikin kita enjoy, gembira. Kalaupun ada orang kena Covid, ini jadi masalah. Kalau kena Covid, Anda jangan mikir Anda pasti mati, wafat, meninggal, jangan. Berapa banyak saudara kita positif setelah di swab. Kalau rapid test itu seperti enggak tes. Rapid test seperti enggak tes. Dia hanya screening. Kita baru dapat kabar sekitar 1 pekan lalu sebelum saya kesini. Ada 14 orang di salah satu kantor diperiksa rapid test, positif semua. Di swab nggak ada yang positif. Karena rapid test hanya screening saja. Adapun swab lebih akurat karena dia langsung dari tenggorokan. Ya, dari tenggorokan. Adapun rapid test ya hanya screening. Kemudian yang jadi masalah, ya. Jadi masalah, ya, ada seseorang kalau kena positif sekalipun, mau swabnya, mau rapidnya, dia positif, tapi dia enjoy, karena semua dengan takdir Allah. Gak ada penyakit menular, gak ada wabah menular, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW yang imannya paling sempurna, sebaik-baik makhluk semuka bumi, Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga, yang fisiknya juga diberi kekuatan lebih daripada sahabat, Nabi SAW masih juga kena sihir oleh Labid bin A'sam, laki-laki dari Yahudi, kena sihir. Bisa jadi orang di zaman kita sekarang pemabuk,
Orang nggak sholat, disihir sama dukun nggak tembus. Bukan dia sakti, tapi Allah belum berikan izin. Nabi tembus, kenapa? Karena Allah berikan izin. Demikian wabah, belum tentu nular pada kita. Ya, kenapa? Belum izin Allah Subhanahu wa taala. Belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian rahimani wa rahmakumullah. Jenis orang ekstrem kanan ini akan membahayakan. Akan membahayakan diri dia. Ya. Berapa banyak orang sudah kena wabah, sudah kena tes positif, rapidnya, swabnya 2 hari langsung sembuh. Kenapa? Dibikin enjoy, ngambil sebab, ya, konsumsi herbal, jaga fisik, olahraga, akhirnya sembuh dalam hitungan yang sangat singkat sekali. Dan wabah COVID-19 ini ada yang bilang mutasi dari SARS 2002. Yang mana SARS 2002 sebenarnya adalah juga virus corona. Cuma bedanya virus corona 2002 gak sedahsyat zaman sekarang. Kenapa gak sedahsyat zaman sekarang? Karena zaman 2002 gak ada WhatsApp. Jadi gak dahsyat. Yang bikin dahsyat itu adalah WhatsApp. Dengan WhatsApp beri kabar rasa takut, nakut-nakuti kaum muslimin. Lihat tuh ada orang yang meninggal naik motor langsung jatuh, kena COVID padahal kena epilepsi. Ya, lihat orang ini kena ini, hasilnya ini, virus ini mematikan gini-gini. Ini share-share Anda ini akan menambah imun dan iman saudara kita tambah turun. Anda nge-share berita buruk, Anda berperan untuk membuat imun dia semakin drop. Nah, hati-hati. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Di zaman 2002, Covid 2002, Corona 2002, waktu itu enggak sedahsyat sekarang. Dan bisa dikatakan endemi. Ya. Singkat sekali selesainya. Singkat. Kenapa? Karena enggak dibawa sebar ke WA dan lain sebagainya. Ya. Coba berapa banyak kami dapati sejak Covid orang kena GERD, sakit mah, cemas berlebihan, takut berlebihan. Ya, ketika sudah new normal, orang sudah pada keluar, saya datangi, kita ruqyah, hitungan kurang dari 1 menit sudah muntah-muntah. Kenapa? Ketika cemas berlebihan, iman dia turun, jin masuk, tambah kena COVID. Ya, akhirnya apa? Diberikan was-was. Was-was apa? Kamu harus periksa swab, kamu harus periksa ini. Kamu sudah gini, apa? Was-was berlebihan, ketakutan berlebihan. Subhanallah. Ya, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang berikutnya ekstrem kiri. Ekstrem kiri, orang yang sama sekali nggak mengambil sebab. SBB-nya nggak segera diambil. Ya, sebabnya nggak segera diambil. Dulu ketika awal-awal muncul wabah, ketika awal-awal wabah lagi rame, dilarang orang ke masjid. Belum ada masker waktu itu, belum ada perintah pakai masker, pakai sajadah. Yang ada apa? Gak boleh keluar ke masjid. Waktu itu ada saudara-saudara kita di salah satu kota di Jawa Barat, ya, mereka masih ngotot untuk menegakkan sholat Jumat. Ya. Ketika sholat Jumat, ada yang satu meninggal terkapar. Ini lagi sholat Jumat nih. Kata mereka, kita tetap tegakkan sholat Jumat. Allah lah yang mengatur nyawa kita. Allah yang membuat kita hidup dan mati, bukan COVID. Tetap tegakkan sholat Jumat. Rame-rame sholat Jumat berdekatan, AC hidup, kipas hidup. Ya, ada seorang satu meninggal. Sholat belum selesai, kabur. Loh, katanya yang mematikan menghidupkan Allah, kenapa kabur? Ya, katanya apa? Enggak takut. Ternyata kenapa kabur? Berarti ucapan mereka hanya di ujung lidah. Ya, ternyata mereka takut juga. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini ekstrem kiri, enggak mengambil sebab sama sekali. SOP dari pemerintah itu bukan perkara baru. Nabi sudah mengajarkan. Ekstrem kiri mereka nggak ambil sebab. Sudah dibilang zona hitam masih masuk. Ya, sudah ada orang positif. Ya, ini orang positif masih apa?
masih kemana-mana dan dia berteman sama orang yang sudah positif. Ya, nah dia berarti nggak ngambil sebab, nggak pakai masker, nggak pakai ngambil sebab, ya, menjauh dari daerah-daerah orang yang sudah positif. Ya, COVID itu ada, kita imani virus itu ada. Cuma apa? Bagaimana sikap kita? Dan kali ini kita ingin melihat apa yang diajarkan Nabi. Bagaimana sikap tengah Nabi. Jangan ekstrem kanan, jangan ekstrem kiri. Apa yang dimaksudkan? Nabi SAW sudah mengajarkan sebab-sebab untuk kita terjauhkan dari wabah. Ya, sebab-sebab untuk kita terjauhkan dari wabah. Baik dari Nabi, baik kedokteran Arab klasik atau kedokteran modern di zaman sekarang. Ya, kita ambil sebab semua. Nah, yang pertama, sebab itu bisa sebab hissi, sebab yang bisa dipegang, dirasakan, dan sebab maknawi, sebab yang nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita rasakan. Sekarang kita ingin masuk sebab maknawi dulu. Sebab maknawi diantaranya adalah doa yang diajarkan Nabi SAW. Sebagaimana hadis yang Nabi ajarkan, doa yang Nabi ajarkan, yaitu doa Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah, Dia yang menjaga aku, menjaga kesehatan pula. Ya, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Dari apa? Dari apa-apa yang Allah berikan musibah. Ya, wa faddalani, dan Dialah Allah yang memberikan keutamaan kepadaku. Ala katsirin mimman khalaqa tafdhila, dari mayoritas orang-orang yang telah diberikan keutamaan. Kata Nabi SAW, man ra'a sahibal bala thumma qara'a hadha ad-du'a illa ufiya kainan makan ma'ash. Kata Nabi SAW, barang siapa, jangan bilang barang saya, ya, barang siapa ketika melihat wabah, ketika melihat musibah, kemudian membaca doa ini, kecuali Allah akan jaga dia dari apa yang dia lihat selama dia hidup bagaimanapun kondisinya. Masya Allah. Ini doa penting untuk dihafal. Kalau Anda melihat kecelakaan di depan mata Anda, baca doa ini agar kita nggak kecelakaan seperti dia. Kalau Anda melihat ada orang cacat di hadapan Anda, permisi, ada yang tangannya buntung, kakinya buntung, nas'alullahal afiyah, baca doa ini biar kita nggak seperti dia, biar anak keturunan kita nggak seperti dia. Kalau Anda melihat orang kena wabah di hadapan mata kita, baca doa ini, ya. Nah, biar kita nggak kena wabah seperti dia. Ada yang sudah hafal? Hah? Selama ini nggak ada yang hafal? Ajib. Nah, banyak PR-nya antum. Ya, PR-nya antum banyak. Menuntut ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal, nggak akan ada habis-habisnya ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama hanya malam Ahad, seminggu sekali. Itu pun nggak dihafal. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, nggak sempat telinga kiri. Karena nggak dicatat. Berapa orang yang nyatet? Nah, al ilmu quyida bil qalam, ilmu dicatat dengan pena, kata Imam Bukhari. Nah, masuk masjid, dengar kajian, keluar masjid, tanyai lupa. Nah, ini wakil para hadirin terjadi. Makanya kajian-kajian di mana-mana yang orang di situ menulis dengan penanya dan kitabnya, di mana orang murid-muridnya seperti ini, lihat jemaahnya mesti banyak. Ya, jemaahnya mesti banyak. Ya, lihat jemaah Ustaz Sunnah yang mereka kajian, kemudian mencatat kajiannya rutin. Kenapa? Karena besoknya kalau kajian lagi ditanyai, pertemuan lalu kita membahas ini dan itu, coba siapa yang bisa jawab. Jadi mereka apa? Lomba nyatet. Ya, lomba nyatet itu penting ya, perlu dihidupkan kebiasaan seperti ini. Ya. Jangan apa?
duduk paling belakang, takut ditanya. Jangan. Dulu waktu kita di Yaman, Syekh sering memberi pertanyaan. Yang duduk di belakangnya tiang, ya Allah berdiri semua. Saya punya pertanyaan. Langsung dia beralih dari tiang. Saya nggak di tiang, Syekh. Saya sudah pindah. Nah, demikian rahimahnya rahimakumullah. Ya, sampai mana tadi? Doa. Doanya apa tadi? Barakallahu fiik. Terus Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Terus wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Sekarang baca lagi, nggak ada salahnya. Coba dibaca lagi. Mimma ibtalaka bih. Ya. Wa faddalani ahsan. Sekali lagi, nggak ada salahnya. Afan, biasanya Syekh manggilnya gitu. Coba di sini depan. Ayo bismillah. Sambil lainnya ngafal. Bismillah. Pak Fadil bismillah. 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 Bismillah Pak Fadil. Pak Fadil bismillah. Ayo bismillah, bismillah. Barakallahu fiik. Ta'al. Ya. Di sini. Ya. Alhamdulillahilladzi mibabtalai Alhamdulillahilladzi afani mimabtalai ala bih ala wa faddalani ala kathrim mimman holak tafdil mimman holak tafdil. Masyaallah. Sebentar. Ada hadiah. Masya Allah, ini kebiasaan Syekh juga gitu. Ya. Barakallahu fikum. Allah ibarik fiik. Nah, kebiasaan Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Ustadz Abdullah Maududi, ya, biar semangat jamaahnya. Jangan niat untuk riya. Naudzubillah. Nasallallahu alafiyah. Ya. Penting rahimani wa rahimakumullah dihafal. Ya. Nanti kuis berikutnya kita kasih hadiah yang lain. Tadi enggak sempat beli kitab. Ya. Taib. Ada yang sudah hafal lagi? Taib, fadhal. Ulangi, yang keras. Minal khubthi wal khaba'ith. Enggak, yang tadi. Jangan keliru. Allahumma inni a'udzubika min Allahumma jannibna syaitan. Belum, kita belum bahas versi lain. Kita masih versi 1. Apa tadi? Allahumma alhamdulillahilladzi. Nah. Apa? Ada yang sudah hafal antum? Fadhal Abu Muhammad. Belum hafal. Taib, kita baca bareng-bareng. Ya. Yang ibu-ibu enggak usah dikeraskan suaranya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ada yang sudah hafal? Ana ulang nih. Alhamdulillahilladzi 1 afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqat tafdila. 6, kita potong-potong. Baik. Ada yang 1 hafal, ana lanjutkan pelajarannya. Bismillah. Ada yang hafal? Masya Allah. Baik, dihafal PR ya, penting ya. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh saudara kita tadi, apa tadi doa berikutnya? Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyil asqami. Ya. Ayam geprek beliau ada SOP. Ya, nah. SOP-nya penting. Antum tempel di
restoran ayam geprek, doa. Ini penting, tempelin tuh di pintunya, hafalin doa biar gak kena wabah. Ya. Naam, Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Baras yaitu penyakit belang, vitiligo. Kalau belangnya dikit-dikit, ini aduh kadang malu ya, permisi ya, malu. Ya. Belang sini belang, mungkin kurang asyik. Dia mungkin malu sehingga pakai baju panjang biar gak kelihatan. Tapi kalau belangnya sudah rata kayak orang Eropa, ya. Kalau sedikit-sedikit belangnya kurang asyik. Tapi kalau sudah rata belangnya bagus, hilang. Baros, para dokter di zaman sekarang, kedokteran modern di zaman sekarang, ya. Mereka kalau ditanya, dokter spesialis kulit kelamin misalkan, dok, apa sebabnya penyakit baros vitiligo? Baros vitiligo adalah karena gangguan pada pigmen warna kulit melanin yang nggak rata. Paling berhenti sampai di sini. Tapi kedokteran Arab menyebutkan penyakit belang karena apa? Karena sering mencampur susu dengan protein hewani. Disebutkan kedokteran Arab klasik. Terlebih ikan asin dan ikan laut sama susu nggak direkomendasi. Sama teori kedokteran Arab klasik. Kenapa? Akan menyebabkan gangguan pigmen warna kulit. Asyiknya di sini. Ya, pembahasan Arab klasik. Ya. Makanya teori 4 sehat 5 sempurna kalau menurut kedokteran Arab klasik kurang sejajar. Ya. Makanya kalau habis makan protein hewani jangan langsung minum susu. Susunya kasih jarak. Mau susu atau teh susu jangan, kasih jarak. Ya, dikasih jarak. Ketika kita di Hadramaut, ya, yang kebetulan klinik kami hanya 200 meter dari tepi laut. Jadi kesehari-harian mereka adalah makan ikan. Dan kebiasaan mereka nggak mau makan ikan yang sudah kena es, makan ikan yang sudah masuk kulkas, nggak suka karena sudah nggak fresh lagi. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketika di dalam Al-Quran ini termasuk mujizat, i'jaz al-fadil Quran. Mukjizat lafaz Al-Quran. Kalau Allah menyebutkan lafaz lahm di dalam Al-Quran, artinya lahm adalah daging, maksudnya daging ternak. Tetapi kalau Allah sebutkan lahmut tari, daging segar, itu maksudnya adalah daging ikan. Makanya ikan termasuk daging. Allah menyebutkan dalam Al-Quran kalau lahmut tari itu daging ikan. Kalau lahm mutlak itu daging ternak. Apa rahasianya? Karena daging ikan itu biasanya paling enak kalau dikonsumsi dalam keadaan segar. Makanya daging segar, yaitu daging ikan. Ya, itu rahasia mukjizat lafaz Al-Quran. Ya, makanya ikan kalau lama-lama matanya berubah jadi putih, jadi gatel, insangnya jadi pucat, gak enak lagi. Dimakan dagingnya sudah gembur. Ya, lain kalau ikan segar. Makanya orang-orang tepi laut mereka sudah biasa dengan cita rasa tinggi. Gak mau kalau ikan sudah dikasih garam, gak mau kalau ikan sudah dikasih es, gak mau kalau ikan sudah masuk kulkas. Maunya yang fresh. Dan kebiasaan mereka pencuci mulutnya dengan minum susu atau teh susu. Sehingga apa? Kasus vitiligo gak seperti di negeri kita. Sangat kita dapati banyak sekali kasusnya dari anak kecil di bawah 5 tahun sampai kakek-kakeknya belang-belang. Kenapa? Kebiasaan makan ikan dengan susu. Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari junun, penyakit kegilaan, dari berikutnya apa? Judam, lepra, wa min sayil asqami, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Wa sayil asqami. Kemudian doa yang berikutnya doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Naam. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Naam. Kemudian berikutnya
doa yang Anda baca ketika zikir pagi dan petang. Apa kira-kira? Nah, itu juga Allahumma afini fi badani juga dibaca. Terus doa lagi apa lagi setelahnya? Masya Allah juga. Termasuk bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Disebutkan dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada seorang sahabat yang kena al-falij. Al-falij yaitu lumpuh separuh, yaitu stroke. Seorang sahabat kena stroke. Ya, kemudian sahabat ini berkata, aku kena stroke, aku kena al-falij, ya. Aku kena al-falij ketika aku lupa membaca zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Makanya penting dibaca doa ini. Ini sebab-sebab apa tadi? Maknawi. Sekarang sebab hissi, sebab yang bisa dipegang, bisa dirasa. Satu, ya. Satu, hadis dari Usama bin Zaid, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya tatkala ada wabah, Nabi SAW bersabda, "Idza